Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad bin Farhan Saroka. Saya Rafi Abdul Rahman. Saya Muhammad Arif Mahindi. Saya Tristan Jati Baskara. Saya Tristan Nugraha. Dan berikut video kami yang mengenai HTML. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Fadlur Rahman dan saya kali ini akan mewakili kelompok 5 untuk menjelaskan apa itu tag HTML. Nah, jadi tag HTML itu adalah sebuah kode yang ada di dalam HTML yang biasanya tertulis dengan tanda kurang dari, lalu nama atau jenis tag yang nantinya akan kita gunakan, dan ditutup dengan tanda lebih dari. Nah, sebelumnya kita kan sudah mengetahui contoh-contoh dari kode HTML pada umumnya. Nah, kode HTML itu biasanya terdiri dari doctype, HTML, head, title, dan yang terakhir terdiri dari body. Kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih tag-tag yang bisa dimuat di dalam bagian head dan bagian body. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu bagian head. Di dalam bagian head ini kita bisa memuat judul halaman dengan menggunakan tag title. Jadi apapun yang kita tulis di tengah dari tag title ini akan muncul sebagai judul dari nama file atau tab yang nantinya akan kita buka. Lalu selanjutnya kita bisa menuliskan CSS atau menyimpan CSS dengan text style. Kita juga bisa menyimpan JavaScript dengan TypeScript, lalu kita juga bisa menggunakan tag meta untuk melambangkan metadata. Nah, metadata ini sangat penting karena untuk menjadi penjelasan dari file kita. Selanjutnya kita masuk ke bagian body. Nah, di bagian body ini sebenarnya tag yang bisa digunakan cukup banyak, namun saya hanya akan membahas beberapa saja. Oke, di dalam bagian body ini kita yang pertama bisa membuat sebuah teks dengan tag yang disebut heading. Heading terdiri dari 6, yaitu H1, H2, dan seterusnya. Yang terbesar mulai dari H1, yang terkecil dimulai dari H6. Nah, di dalam teks kita juga bisa membuat paragraf dengan tag P. Kita juga bisa membuat pendukung teks dengan tag BR atau jika kita ingin membuat baris baru, HR yaitu jika kita ingin membuat garis horizontal, lalu tag EM dan strong. Kita juga bisa menyimpan gambar dengan tag IMG atau image, lalu hyperlink dengan tag A atau anchor, lalu ada list atau bullets and numbering dengan tag UL, OL, dan seterusnya. Enggak cuman itu aja, di dalam bagian body ini kita juga bisa membuat tabel dengan tag table, lalu form dengan tag form, dan kita juga bisa menyimpan JavaScript dengan tag script, object dengan tag object, grouping dengan tag div, and span. Kita akan mempelajari struktur tag. Nah, struktur tag adalah struktur-struktur yang ada atau yang harus ada di dalam nama dan jenis tag-tag yang sudah tadi kita pelajari atau sudah saya jelaskan. Bisa dilihat contoh penulisan struktur tag yang benar ada seperti berikut, yaitu dibuka dengan tanda kurang dari, lalu nama tag, atribut, nilai, dan ditutup dengan tanda lebih dari. Nah, jika sudah kita aplikasikan akan seperti ini hasilnya, yaitu ada body untuk nama tag dan BG color untuk atribut dan light blue untuk nilai atau value. Karena di sini kita ingin membuat warna pada body yang sudah kita tentukan. Nah, nggak cuma contoh yang tadi aja, kita juga bisa aplikasikan ke dalam ID dan my ID, lalu class dan my class.
yang ada di dalam struktur tag yang sudah kita lihat tadi, apa aja sih yang bisa ada di dalamnya? Nah, ini ada beberapa contoh dari atribut global atau atribut yang biasa kita gunakan dan sama di semua device. Yang pertama ada access key. Access key ini berguna untuk sebuah elemen yang bisa kita akses melalui keyboard. Lalu ada class dan ID untuk memberi nama elemen, dan ada dir untuk direction atau arah dari elemen yang kita buat nanti. Lalu ada lang untuk language, dan style untuk style dari elemen yang kita buat. Lalu ada tab index, dan yang terakhir ada title untuk memberi judul kepada file atau elemen yang kita buat nantinya. Dan ya, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.